semoga semua sehat dan semangat terus ya. Tentu semuanya harus semangat dong. Nah, kita ini udah duduk berdua di sini nih Kak. Kita ini mau ngapain sih? Oke, jadi gini Kak. Saat ini kan teman-teman yang ada di rumah ya, khususnya yang masih di jenjang SMP atau MTS, ini lagi kebingungan mencari sekolah lanjutan yang tepat buat mereka. Jadi hari ini kita bakalan sharing-sharing ya, bakalan ngobrol-ngobrol dalam bincang Agitapa terkait dengan sekolah lanjutan. Jadi begitu Kak. Wah, kelihatannya seru nih Kak. Tapi kita nggak mungkin cuma berdua aja kan? Ya dong, tentunya kita nggak akan cuma berdua ya, karena hari ini akan ada narasumber spesial ya, yang mungkin teman-teman di rumah juga udah beritahu narasumber kita. Langsung saja tanpa buang-buang waktu ya, kita undang buat kemari narasumber kita, Kepala SMK Kesehatan Agitapa Madiun. Silahkan Bapak. Oke teman-teman, sekarang kita sudah bersama dengan Bapak Suko Iswah Yudi selaku Kepala SMK Kesehatan Agitapa Madiun. Selamat datang Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Gimana nih Pak perasaan Bapak menjadi narasumber pertama dalam bincang Agitapa hari ini? Pertama saya kaget sebenarnya, loh kok ini ada podcast di SMK Agitapa, tapi saya merasa bangga karena anak-anak kita, siswa-siswi dari SMK Agitapa di era saat ini ya, era revolusi industri 4.0 ini memanfaatkan perkembangan teknologi yang lagi in saat ini, yaitu salah satunya dengan acara ini. Saya sangat bangga sekali. Alhamdulillah, senang ya Pak ya. Sesuai dengan tema kita hari ini, untuk kedepannya mungkin akan ada banyak pertanyaan yang akan kami tanyakan terkait studi lanjut. Siap. Tapi sebelumnya, kita semua mungkin udah pada banyak yang tahu ya bahwa sekolah di Indonesia ini ada dua macam, ada yang negeri dan ada yang swasta. Nah, bagaimana tanggapan Bapak terkait negeri minded yang sekarang ini masih menjadi pola pikir kebanyakan masyarakat Indonesia, khususnya di daerah Madiun dan sekitarnya? Sesuai dengan amanat Undang-Undang Pendidikan, bahwa pendidikan itu dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat. Oleh pemerintah melalui sekolah-sekolah negeri, melalui masyarakat melalui sekolah-sekolah swasta, baik dari jenjang PAUD sampai dengan perguruan tinggi. Semuanya punya peran yang sama dalam rangka turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Terkait dengan masih banyaknya anggapan masyarakat tentang negeri minded, ini adalah yang perlu kita luruskan. Kenapa? Karena tidak semua kompetensi kalian itu ada di sekolah negeri. Banyak sekali kompetensi-kompetensi yang tidak ada di negeri tapi ada di swasta, pertama itu. Yang kedua, tidak semua sekolah swasta itu jelek. Banyak juga sekolah-sekolah swasta yang berprestasi. Ini. Jadi dalam rangka merubah pola pikir ini sangat berat sebenarnya kalau hanya merubah dengan penjelasan, tapi harus dari basic, dari bawah mereka memahami tentang pendidikan itu sendiri. Jadi sebenarnya baik negeri maupun swasta itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya Pak? Betul sekali. Sekolah negeri, karena sekolah ini milik pemerintah, saya rasa kalau dilihat dari sarana fisik mereka akan lebih bagus dibandingkan dengan sekolah swasta. Sekolah swasta karena berawal dari semangat, saya rasa juga akan memiliki kualitas yang tidak akan kalah dengan sekolah negeri. Ini tergantung dari sekolahnya, seberapa bagus sekolah. Banyak sekali sekolah-sekolah swasta yang sangat-sangat berprestasi. Salah satunya sekolah kita ini, SMK Kesehatan Agitapa Madiun ini juga merupakan salah satu SMK swasta di Kota Madiun yang terkenal memiliki prestasi. Wah, jadi gitu ya Pak, tergantung dengan sekolahnya sendiri-sendiri. Ya, betul sekali. Ngomong-ngomong tentang SMK nih Pak ya, SMK kan banyak sekali program keahliannya ya, seperti kayak yang Bapak jelaskan tadi, SMK Kesehatan Agitapa Madiun. Nah ini bisa dijelaskan nggak sih Pak, ke teman-teman juga mungkin pada penasaran, apa sih keistimewaan dari SMK Kesehatan Agitapa ini dibanding dengan sekolah-sekolah lainnya? Ini keistimewaan yang dimiliki oleh SMK kita, SMK Kesehatan Agitapa Madiun ini sudah kalian rasakan sendiri sebenarnya di dalamnya. Banyak sekali. Salah satunya SMK Kesehatan Agitapa Madiun, keistimewaannya satu. Sekolah ini adalah benar-benar SMK Kesehatan dengan jargonnya itu
Real Health Vocational School, ya, sekolah yang kesehatan yang nyata. Artinya apa? Di SMK kesehatan ini nyata benar bahwa ini adalah SMK kesehatan. Dibuktikan dengan apa? Satu, tenaga pendidik untuk kompetensi keahliannya atau kejuruannya benar-benar orang-orang kesehatan. Untuk yang kompetensi keahlian farmasinya benar-benar apoteker yang ngajar. Yang teknologi lab medik benar-benar dari analis kesehatan. Yang keperawatan benar-benar juga dari perawatan, yang pertama. Yang kedua dilihat dari sarana prasarana praktikum. Tidak hanya sekedar ada lab, tetapi alat yang ada di dalamnya itu sudah sesuai dengan standar yang dibutuhkan, standar yang ada di layanan kesehatan. Dan yang berikutnya kurikulum yang ada di sekolah kita ini selalu up to date, sesuai dengan kebutuhan dari dunia kerja. Itulah makanya sekolah kita pakai jargon The Real Health Vocational School, ya, istimewanya ya di situ keistimewaannya. Dan yang tidak kalah pentingnya, sekolah itu tidak hanya pokok sekolah dapat ijazah. Iya kan? Sekolah dapat ijazah itu banyak di luar sana. Tetapi sekolah dapat kompetensi yang dapat digunakan untuk kehidupan yang mendatang, itu yang sangat dibutuhkan untuk saat ini. Ya, itu ada di SMK Kesehatan Tapamadiun. Ya kan? Sampai nanti pada saat anak-anak sudah dinyatakan lulus, sekolah juga punya kewajiban untuk menjembatani lulusannya dengan dunia kerja. Oke, menarik juga ya Pak ya SMK Kesehatan di Tapamadiun ini. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak ya, sekolah jenjang menengah atas itu kan terbagi menjadi 3. Ada SMA, MA, dan juga SMK. Nah, ini bisa dijelaskan nggak sih Pak, apa sih perbedaan antara ketiga itu? Sebenarnya kalau lihat dari dasar itu bukan 3, jadi 4 sebenarnya. Ada SMK, ada MAK, ada MA, dan ada SMA. Sebenarnya empat kelompok pendidikan ini dikelompokkan menjadi 2. Satu adalah pendidikan yang berbasic pengetahuan, yaitu SMA dan MA. Dan satunya adalah pendidikan yang berbasic arahnya adalah ke vokasional atau keterampilan, yaitu SMK dan MAK. Ini 2 itu. Jadi untuk SMA itu arahnya adalah mempersiapkan anak, membekali anak dengan pengetahuan yang harapannya ke depan untuk dikembangkan lagi melanjutkan ke perguruan tinggi ini atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi, ini SMA dan MA. Dan SMK dan MAK itu arah basic utamanya adalah vokasi atau keterampilan, ya kan, keterampilan. Jadi mereka dibekali dengan keterampilan, harapannya adalah mereka bisa survive dalam kehidupan yang akan datang. Ini bisa berkarya, ya kan, bisa berkembang dan sebagainya. Ini untuk SMK dan MAK. Khusus untuk MA dan MAK memang ini adalah pendidikan keagamaan. Jadi titik beratnya ada 2, mereka keagamaan dan pengetahuan umum atau keterampilan itu. Kalau yang SMK ini titik beratnya otomatis di keterampilan atau vokasinya ini. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk lulusan SMK untuk bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Banyak sekali lulusan SMK yang bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Jargon di SMK itu kan BMW, ya, bekerja, melanjutkan, dan wirausaha. Jadi lulusan SMK itu bisa bekerja sesuai dengan kompetensi atau skill yang dimiliki. Yang kedua bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dan yang ketiga adalah berwirausaha atau menciptakan pekerjaan sendiri. Ini. Oke, jadi gitu nih teman-teman, seperti yang telah dijelaskan oleh Pak Suko tadi, perbedaan antara SMA, SMK, MA, dan juga MAK itu terletak di proses pembelajarannya ya Pak? Betul sekali. Sama lulusan-lulusannya. Dari informasi yang saya dengar juga dengan penjelasan yang Bapak paparkan tadi, di SMK Kesehatan di Tapamadiun ini kan terbagi menjadi 3 program keahlian. Ada yang farmasi, teknologi lab medik, dan keperawatan. Ini upaya sekolah untuk mengembangkan jurusan ini untuk tetap eksis dan tidak kalah saing dengan jurusan serupa dari sekolah lain itu apa sih Pak? Tolak ukur dari suatu institusi pendidikan yang utama pasti dilihat dari kualitas lulusannya, iya kan? Dilihat dari kualitas lulusannya. Jadi pihak dari sekolah bagaimana biar tetap eksis dari 3 kompetensi kalian yang dimiliki ini. Yang pertama, tetap up to date ilmu pengetahuan. Ini yang kedua, menyesuaikan dengan kurikulum yang berkembang terus di dunia kerja. Yang ketiga, pemenuhan sarana prasarana praktikum
sesuai dengan perkembangan juga di dunia kerja, dan ketiga adalah meningkatkan tenaga pengajarnya untuk lebih profesional lagi. Ini adalah yang kita laksanakan saat ini untuk tetap survive, tetap bisa bertahan, berkembang, maupun bisa mengembangkan lagi untuk kompetensi-kompetensi yang lainnya. Ini pertanyaan yang mungkin netizen bakalan banyak diajukan gitu ya Pak ya. Dari ketiga jurusan yang Bapak paparkan tadi, ada nggak sih yang jurusannya punya peluang kerja lebih besar dari jurusan yang lain? Dari ketiga kompetensi atau jurusan yang ada di SMK Kesehatan Aditapa Madiun, yang pertama yaitu farmasi klinis dan komunitas, yang kedua yaitu teknologi laboratorium medik, yang ketiga adalah asisten keperawatan. Dari ketiga kompetensi ini, ketiga-tiganya memiliki peluang kerja yang sama. Kenapa yang sama? Di era perkembangan teknologi saat ini, banyak sekali bidang-bidang pekerjaan yang digantikan oleh perkembangan teknologi, digantikan dengan mesin dan sebagainya. Tetapi di layanan kesehatan ini yang tidak bisa digantikan oleh mesin. Iya. Jadi tiga-tiganya memiliki peluang kerja yang sama. Tetapi tergantung kita mau milih yang mana, karena ketiga-tiganya memiliki bidang yang berbeda. Farmasi jelas kita harus mengelola obat, yang menyiapkan obat dan sebagainya. Di teknologi laboratorium medik, di sini kita menguji diagnosa yang dilakukan oleh dokter melalui beberapa sampel yang diambil dari pasiennya, bisa dari darah, bisa dari urin dan sebagainya. Dan yang ketiga dari asisten perawatan ini, ya ini yang merawat, yang sakit, ya kan? Yang sakit, yang merawat indah, tergantung pasiennya mau ngambil yang mana. Oh saya senang di obat, silakan ambil farmasinya. Oh saya senang pakai ngutak-ngutik alat Pak, ya pakai teknologi laboratorium medik ya kan? Karena di teknologi lab medik itu tidak ketemu dengan pasien langsung, yang ketemu adalah sampelnya. Yang ketemu apa? Alat, yang mengoperasikan alat untuk mengetahui hasilnya bahwa si A ini sakitnya apa. Nah ini, kalau yang keperawatan ini harus benar-benar jiwa sosialnya tinggi, yang membantu orang yang sakit. Ini orang sakit tidak bisa minum obat, dibantu, menyiapkan obatnya sampai bisa diminum. Yang sakit tidak bisa duduk, dibantu biar bisa duduk dan seterusnya. Nah ini. Jadi keperawatan itu lebih ke pelayannya ke pasien gitu ya Pak? Betul, langsung ketemu dengan pasien. Oh, iya iya. Berarti dari kesimpulan yang Bapak jelaskan tadi, ketiga jurusan tadi punya peluang sama-sama besar ya Pak? Peluangnya sama besar. Apalagi jurusan tadi menempuh pada kesehatan yang dimana kesehatan itu tidak bisa digantikan oleh teknologi. Betul sekali. Nah, sekarang kan lagi rame banget Pak terkait dengan fresh graduate atau alumni-alumni yang berakhir tidak disalurkan ke dunia kerja. Nah, untuk SMK Kesehatan Aditapa Madiun ini, apakah nanti akan ada jaminan untuk alumni-alumni yang setelah lulus dari SMK, apakah akan disalurkan ke dunia kerja? Setahu saya yang ada jaminan itu BPR, koperasi, penggadaian itu ada jaminan, ya kan? Ini bercanda aja ini nanti. Enggak, kita di SMK Aditapa terkait dengan alumninya bagaimana Pak nantinya? Ini di SMK Aditapa sudah kita siapkan namanya Bursa Kerja Khusus atau BKK. Fungsinya bukan menyalurkan tapi menjembatani antara lulusan sekolah dengan dunia kerja. Kalau menyalurkan itu gampang. Asalkan semuanya mau, 100% bisa bekerja semua. Tetapi kan kadangkala pada saat kita sampaikan, oh ini ada lowongan di sana, mereka tidak mau. Nah ini banyak sekali lowongan-lowongan yang masuk ke sekolah, permintaan-permintaan lulusan dari SMK Aditapa yang masuk ke sekolah. Tetapi ada beberapa anak yang kadangkala mereka tidak mau, ya banyak alasan. Satu misalkan jauh dari rumah, ya kan, jauh dari keluarga, atau mungkin ya ini mereka sedang mempersiapkan untuk ke jenjang yang lebih serius lagi, jenjang pelaminan mungkin, lah itu. Nah jadi mereka tidak mau untuk jauh-jauh dari Madiun. Ya, hebatnya SMK Kesehatan Aditapa ini berarti nggak cuma menyalurkan tapi juga menjembatani alumni untuk terjun langsung ke dunia kerja. Iya, kita memang menjembatani. Kalau menyalurkan itu memaksakan, kamu harus ke sana. Enggak, ini kita tidak memaksakan. Jadi kita tawarkan ke alumni, ini loh ada lowongan pekerjaan di sana, siapa yang mau misalkan. Ada 2-3 orang mau, ya oke kita masukkan ke sana. Kita fasilitasi, kita jembatani untuk ikut seleksi bisa masuk di sana. Malah kadang-kala seleksi itu dilakukan di SMK kita, di SMK Kesehatan Aditapa Madiun. Ya. Ada beberapa perusahaan nasional yang
dulu sering melakukan seleksi di sekolah kita. Akhir-akhir ini karena pandemi COVID-19, karena kita tidak bisa ngumpul, akhirnya perusahaan-perusahaan ini seleksinya juga melalui ke kantornya sendiri dengan jumlah yang terbatas. Dulu pernah satu sekolah itu seleksi bareng di sekolah, nanti yang keterima baru kita antar ke tempat kerjanya. Jadi kita nggak perlu khawatir ya Pak, teman-teman di rumah juga tentunya nggak perlu khawatir, nanti setelah lulus dari SMK di Tapa ini pasti akan dijembatani menuju ke dunia kerja. Nah lalu gini nih Pak, yang dari tadi bikin saya penasaran, teman-teman di rumah mungkin juga penasaran nih tentang biaya masuk di SMK di Tapa. Katanya sampai mencapai 10-15 juta. Nah itu gimana Pak, tanggapan Bapak? Benar atau enggak? Katanya siapa itu? Katanya netizen. Ya. Sesuatu yang baik itu pasti akan diterpa dengan berbagai isu-isu negatif. Itu pasti. Contoh aja misalkan kalian pulang malam tapi belajar. Isu di tangga kalian apa? Keluyuran, lah itu pasti. Iya kan? Sama halnya dengan SMK kita. SMK kita itu SMK yang transparan, artinya apa? Pembiayaan kelas 1 sampai lulus kelas 10, 11, 12 itu ditunjukkan di awal ini pembiayaannya, nilainya sekian. Iya kan? Ada semuanya transparan. Jadi setiap orang bisa melihat biaya yang dibutuhkan di SMK di Tapa itu berapa atau sampai lulus, bisa menghitung ini, iya kan? Jadi kalau di luar sana ada beberapa pihak yang menyampaikan itu hal yang wajar, iya kan? Hal yang wajar karena apa? Mereka merasa wah di Tapa ini kok seperti ini dan sebagainya. Nah, untuk para teman-teman di luar sana, silakan datang ke SMK di Tapa, buktikan tidak harus mendaftar, tanyakan dulu aja biayanya seperti apa, ya kan, rinciannya seperti apa, kegunaannya seperti apa. Nanti pasti akan berbeda jauh dengan yang disampaikan di luar sana sampai puluhan juta, itu jauh sekali ya. Lalu gini Pak, mungkin ya semisal nanti ada teman-teman di rumah yang pengen bergabung di SMK di Tapa, tapi terkendala dalam biaya, nah mungkin dari sekolah ini bisa membantu dari beasiswa atau dari apa mungkin Pak? Ya, oke. Pendidikan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Artinya apa? Pemerintah dan masyarakat. Jangan sampai di negara tercinta kita ini ada anak yang tidak bisa mengenyam pendidikan karena faktor biaya. Ini salah besar. Negara kita kaya, negara kita besar, masa banyak anak yang tidak bisa sekolah. Ini salah. Khusus di SMK Kesehatan Tapa Madiun, biaya itu bukan menjadi penghalang untuk anak-anak untuk bisa sekolah di SMK di Tapa. Di SMK di Tapa tersedia banyak sekali beasiswa. Ya, banyak sekali ya. Mulai dari mungkin anak-anak yang tahfidz Quran, hafidz Quran, mereka bisa mengajukan beasiswa tahfidz Quran. Ada biaya di sini. Ada biaya dari anak-anak yang berasal dari keluarga prasejahtera, ada beasiswa PIB. Ada juga beasiswa prestasi akademik bagi anak-anak yang memiliki kualifikasi akademik yang bagus selama menempuh pendidikan di SMK di Tapa Madiun. Banyak sekali beasiswa yang ada di sini, dan malah beberapa tahun terakhir ini kami di SMK di Tapa ini punya jaringan dengan teman-teman di DPR RI khususnya Komisi 10, sehingga kuota untuk PIP, beasiswa PIP kita tinggi sekali ya, sangat tinggi, sangat tinggi dari yang kita ajukan mungkin 100, mungkin hampir 100-nya dapat semua. Yang kita ajukan 150, hampir 150 itu dapat semua. Nah ini. Terus berikutnya, bagaimana kalau tiba-tiba sekolah di Aditapa terus belum bisa bayar? Enggak apa-apa, lanjut sekolah, ya kan? Sekolah lanjut terus. Pembiayaan itu bukan masalah. Setiap sekolah kan pasti punya kerjasama dengan instansi lain. Nah untuk sekolah tercinta kita ini, instansi mana sih yang bekerja sama dengan SMK Kesehatan Aditapa? Gitu. Untuk penyelenggaraan pendidikan khususnya di sekolah menengah kejuruan atau SMK ini harus bermitra dengan dunia usaha atau dunia industri. Karena di SMK Kesehatan adalah SMK bidang kesehatan, maka mitra kita juga teman-teman dari dunia kesehatan. Salah satunya rumah sakit, apotek dan sebagainya. Banyak sekali instansi yang menjadi mitra dari SMK Kesehatan Aditapa Madiun dalam hal pendidikan, baik kegiatan praktek kerja lapangan
pembelajaran, terus sampai nanti penyaluran kerja. Yang terdekat di lingkungan Madiun, kita di Kota Madiun adalah dengan Dinas Kesehatan Kota Madiun. Puskesmas di bawah Dinas Kesehatan Kota Madiun bisa kita gunakan untuk kegiatan pembelajaran di SMK Kesehatan Kota Madiun. Rumah sakit Lanut Iswahyudi, rumah sakit DKT atau rumah sakit TNI tingkat 4, rumah sakit Gria Husada, rumah sakit Paru Manguharjo, rumah sakit RSUD Dungus miliknya Provinsi Jawa Timur ini juga mitra kita dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran ini untuk yang farmasi dan untuk teknologi laboratorium dan untuk keperawatan. Apotek banyak sekali apotek-apotek yang kita gunakan di sekitar Madiun, baik di Madiun, di Magetan, di Dolopo dan sekitarnya. Ini mitra kita. Penyaluran kerja banyak sekali perusahaan-perusahaan multinasional yang menjadi mitra kita dalam penyaluran kerja. Salah satunya yang saat ini masih terus berjalan adalah PT K24 Indonesia. Ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang farmasi, khususnya adalah penjualan obat atau apotek yang menyebar seluruh Indonesia sampai di luar negeri ini ada. Ya. Ada beberapa juga perusahaan-perusahaan yang lain yang ini tidak rutin, pada saat mereka butuh, mereka minta ke kita. Ini banyak sekali di sekitar Madiun dan sekitarnya, sampai di Surabaya pun ada. Jadi karena kerjasama itu kita nggak cuma dapat pengetahuan dari sekolah saja, tapi juga dapat pengetahuan dari luar juga ya. Tidak hanya sekedar pengetahuan sebenarnya yang didapat dari dunia kerja, ada juga pada waktu melaksanakan uji kompetensi ini. Uji kompetensi itu ada 2 sertifikat nanti yang dimiliki oleh lulusan SMK Kesehatan Ardhita Madiun. Kalau di sekolah lain biasanya hanya 1 sertifikat yang dimiliki. Di SMK Ardhita 2, 1 sertifikat yang dikeluarkan oleh BNSP melalui LSP. Kebetulan di SMK Kesehatan Ardhita Madiun sudah memiliki LSP P1. Dan yang kedua sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh dunia usaha, dunia industri. Dulu pada waktu teknologi lab medik dulu tahun kemarin dikeluarkan oleh Lab Persada di Jalan Bali. Untuk tahun ini sertifikat kompetensi untuk ketiga kompetensi, yaitu dari farmasi, teknologi laboratorium medik, dan asisten keperawatan, dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dungus Provinsi Jawa Timur. Jadi ada 2 sertifikat ini, ada 2 senjata yang bisa digunakan untuk bersaing, mendapatkan pekerjaan di luar sana. Ini tidak dimiliki oleh lulusan dari sekolah yang lain. Ya. Wah, begitu. Ya. Nggak terasa ya, kita udah ngobrol-ngobrol dan sharing-sharing lumayan lama. Mungkin sekian aja bincang Aditapa kali ini. Terima kasih Bapak atas ketersediaan waktu dan informasinya terkait studi lanjut jenjang menengah atas. Terakhir nih Pak, Siap. untuk mungkin ada pesan dan harapan untuk teman-teman di rumah yang ingin memilih jenjang menengah atas. Oke, bagi adik-adik yang saat ini mau lulus ya, yang kelas 9 jenjang SMP maupun sanawiyah, saatnya saat ini untuk memilih sekolah. Pilihlah sekolah yang baik. Ini penting. Dilihat dari mana? Pada saat memilih sekolah, jangan kita melihat sekolah itu dekatnya saja. Oh, dekat rumah. Jangan karena faktor temennya di sana ikut di sana, tidak. Jangan, ya kan. Temennya sekolah di mana belum tentu apa yang dipilih temennya itu sesuai dengan keinginan kita. Ini. Pertama, pilihlah sekolah yang memiliki kompetensi sesuai dengan keinginannya. Pengennya di mana toh? Pengennya kemana? Kalau nanti pengennya kuliah, yakin saya nanti kuliah, ambil SMA. Kenapa? Karena basic ilmu pengetahuannya banyak di SMA. Kalau nanti saya pengen kerja, ambil SMK. Kenapa? Skillnya ini di SMA sangat luar biasa. Tapi kalau yang ragu-ragu, waduh, aku nanti kuliah mau kerja ya, ngambil aja SMK. Kenapa? Karena pada saat nanti lulus dan itu pengen kuliah, tetap bisa kuliah. Tapi pada saat lulus tidak bisa melanjutkan, bisa bekerja. Nah ini, pilih di situ, ya kan? Hati-hati juga memilih sekolah, ya. Jangan pokoknya sekolah. Pertama, lihat legalitasnya, ada tidak izin operasionalnya, khususnya untuk SMK atau sekolah swasta apapun. Jangan sampai sudah masuk sekolah
sekolah tidak ada izin operasionalnya, akhirnya tidak bisa menerbitkan ijazah. Nah ya kan, kasihan ya. Misal di kemudian, yang kedua lihat sarana prasarananya. Kalau SMK lihat lab prakteknya. Jangan ragu-ragu tanya, datang ke Pak, mohon izin mau tanya. Lab prakteknya sebelah mana ya, saya mau lihat. Lihat lab prakteknya. Iya kan? Setelah labnya ada, alatnya dilihat. Ada alatnya enggak? Jangan-jangan hanya ruangan yang luas tidak ada alatnya. Loh iya kan? Itu lihat ada alatnya, lengkap ya, alatnya lengkap enggak? Wah, kalau alatnya banyak kan lengkap ini. Bagus lengkap enggak? Itu untuk SMK. Selain tadi izinnya. Yang ketiga ya pastikan tadi jurusannya. Iya kan? Jurusannya pastikan. Cari yang jurusan yang punya peluang kerja yang lebih tinggi, lebih banyak. Iya kan? Nah, jadi nanti pada waktu lulus sudah yakin, sudah tidak menyesal. Kenapa? Pilihannya sudah sesuai, sudah tepat, sehingga tinggal menikmati aja nanti, iya kan? Oke, itu. Jadi teman-teman harus selektif ya buat memilih mau melanjut kemana nih, biar nantinya di akhir nggak mendapat penyesalan. Betul sekali, ya, betul sekali. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak. Sama-sama. Semoga sehat-sehat selalu dan tentunya tetap sukses buat menjadikan SMK Aditapa ini menjadi sekolah yang berkualitas dan tentunya bisa menjadi pilihan buat masyarakat banyak. Oke. Iya. Dan untuk teman-teman ya yang pengen bergabung di SMK Kesehatan Aditapa Madiun, bisa cek description box di bawah atau juga bisa langsung datang ke sekolah untuk informasi lebih lanjut. Semoga informasi-informasi yang telah disampaikan tadi bisa bermanfaat dan tentunya bisa menjadi referensi buat teman-teman yang pengen melanjutkan ke jenjang menengah atas. Terima kasih ya telah menyaksikan Aditapa punya podcast episode hari ini. Sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Remaja bisa, remaja penuh karya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.